Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Pada video ini kita akan masuk ke poin nomor 4 ya. Kita sudah bahas masuk ke bagian tentang al-hukmu wal imarah fil Arab. Ya, jadi bagaimana pemerintahan yang ada di Jazirah Arab. Nah, ya kita bahas yang pertama ini adalah raja yang ada di atau kerajaan yang ada di daerah Yaman. Mulai dari tahun 1300 sebelum Masehi ya masuk sampai ke periode kedua dan sekarang kita masuk ke periode yang keempat. Urifat ad-daulah fi hadhil fatrah bid-daulah al-himyari ats-tsaniyah. Jadi negara atau daulah ya pada periode ini dikenal dengan Himyariyah ats-tsaniyah yang kedua, ya, pemerintahan Himyariyah yang kedua. Wa urifa mulukuha bi muluki Saba wa Dziraidan wa Hadramaut wa Yamnat. Nah, dan dikenallah raja-rajanya ya dengan raja-raja Saba, Dziraidan, Hadramaut dan Yamnat. Waqad tawalat ala hadhihi ad-daulah al-ittirabat wal hawadits. Ya. Jadi negara ini mengalami banyak sekali ya secara berketerusan banyak sekali terjadi apa? Ittirabat, kerusuhan, hawadits ya terjadi peristiwa-peristiwa, tatabat al-inqilab ya terjadi kudeta yang berketerusan, wal hurub al-ahliyah dan perang saudara allati ja'alatha ardatan lil ajanib ya yang semua hal ini membuat orang-orang asing punya lahan ya punya kesempatan untuk hatta qadha ala istiqlaliha ya sampai mengalahkan Yaman ya. Jadi ini pelajaran penting bagi kita, apapun perbedaan yang terjadi di negeri kita ini jangan sampai memunculkan perpecahan, karena kalau sudah ada perpecahan muncul perang saudara maka orang asing yang akan mengambil dan masuk ke daerah kita ya. Nah, fa fi hadzal ahdi dakhala ar-Ruman fi Adnin. Ya, pada masa ini ya karena sibuk dengan perang internal, orang-orang Romawi ya sampai masuk ke daerah Adan ya bima'unatihim dengan pertolongan mereka orang-orang Ahbash ya ihtalat al-Ahbasyu al-Yaman. Jadi orang-orang Ahbash, orang Habasyah ya, Ethiopia, tempat Nabi hijrah ya. Orang-orang Ethiopia ini nah, dengan pertolongan orang Romawi yang mereka sama-sama Masehi atau Kristen, nah itu mulai untuk mengalahkan dan menang dalam penjajahan terhadap Yaman untuk pertama kali pada tahun li awwali marratin sanata salasi wa arba'in. Jadi penjajahan pertama orang Ethiopia terhadap Yaman terjadi pada tahun 340 Masehi. Mustaghillina tanafus baina qabilatai Hamdan wa Himyar. Ya, pada waktu itu mereka sangat sibuk ya terhadap peperangan, lalu ada pertikaian ya antara dua kabilah yaitu kabilah Hamdan dan kabilah Himyar. Wastamarra ihtilalum ila sanati 378 miladiyah. Nah, dan penjajahan mereka ini berlanjut sampai tahun 378 Masehi. Ya, jadi antara 340 sampai 378 ini sekitar 38 tahun ya. Nah, selama 38 tahun mereka dijajah, tsumma alat al-Yaman istiqlalaha. Lalu Yaman mendapatkan kemerdekaannya, walakin bataqaw as-sulmatu fi saddi Ma'rib. Jadi ada sebuah bendungan yang dahsyat besar yang dibangun oleh umat manusia 1000 tahun sebelum Masehi yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, bendungan itu bernama Bendungan Ma'rib ya atau Saddu Ma'rib. Nah, jadi muncul retakan-retakan kecil yang ada di bendungan itu hatta waqa'a as-sailul azim, sampai terjadilah sebuah banjir mahadahsyat luar biasa besar. Ya, saking besarnya banjir ini dzakarahul Quran bisailil aram. Ya, fi sanati arba'i mi'atin wa khamsina au arba'i mi'atin wa wahidatin wa khamsin ma miladiyah. Ya, jadi ya saking besarnya bendungan itu ya dalam Al-Qur'an disebutkan ya bahwa bendungan ini merupakan tanda-tanda Allah, bahkan ada kebun ya, ada kebun di sisi kiri dan kebun di sisi kanan. Artinya apa? Artinya dengan adanya bendungan ini, negeri Yaman pada waktu itu sangat-sangat subur sekali. Nah, tapi karena mereka durhaka kepada Allah, ya ada sejarah yang menyebutkan muncul retakan kecil, ya ada yang menyebutkan juga bahwa retakan-retakan itu dibarengi juga dengan munculnya tikus-tikus yang memakan ya batu-batu di bendungan tersebut. Nah, akibatnya pada tahun 450 Masehi atau 451 Masehi yang mulai terjadi pada waktu itu sebuah banjir besar yang dinamakan dengan Sailul Arim ya. Wa kanat haditsatan kubra adat ila kharabil umran wa tashattat asy-syu'ub. Ya, jadi ini peristiwa yang luar biasa besar yang mengakibatkan saking besarnya peristiwa ini mengakibatkan kepada kharabil umran.
ya hancurnya ya sebuah negara, ya hancurnya sebuah kemakmuran, dan tashattatat asy'ub, ya bangsa-bangsa orang-orang pada waktu itu bercerai-berai ya. Wa fi sanati 523 qada Dhunwas al-Yahudi hamlah munkarah 'alal Masihiyyin. Nah, ini ada sebuah cerita juga yang direkam oleh Al-Qur'an kepada kita. Ada salah seorang Yahudi pada tahun 523 Masehi bernama Dhunwas. Nah, orang Yahudi ini mengadakan atau melakukan sebuah serangan yang sangat keji sekali kepada orang-orang Masehi, kepada orang-orang Kristiani min ahli Najran, ya, dari orang-orang Najran. Wahawala sarfahum anil masihiyyati kasran. Nah, jadi siapa orang Yahudi ini ya ingin agar orang-orang Masehi atau orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu mengubah keyakinan mereka, dan itu dilakukan secara paksa. Walamma abau, tatkala orang-orang Kristen ini menolak hal tersebut, ya nggak mau dong mereka pindah dari agama mereka, khaddalahum al-ukhdud wa alqahum fin nairan. Ya, jadi digali parit untuk mereka ini, nah lalu dinyalakan api sebesar-besarnya, lalu orang-orang ini, ya orang-orang dari Najran ini dimasukkan ke dalam api yang sedang membara, dibakar. Wa hadzal ladzi asyara ilaihi al-Qur'an fi suratil Buruj biqaulihi qutila ashabul ukhdud, ya. Nah, dan inilah yang isyarat yang diberikan Al-Qur'an di surah Al-Buruj, yaitu apa? Qutila ashabul ukhdud. Celakalah orang-orang yang telah menggali parit lalu manusia dibakar di sana, ya. Nah, tentu hal ini menjadi dendam luar biasa bagi orang Kristen, ya, orang Masihi. Wa kana hadzal hadits huwa sababu fi naqamatin nasraniyah an-nashita ila al-fathi wat tawassu' tahta qiyadati abatir ar-rumman min biladil Arab. Nah, jadi hal inilah, kejadian inilah yang menjadi sebab munculnya dendam yang luar biasa dari orang-orang Nasrani, ya, ilal fathi, ya, mereka melakukan ekspansi atau penyebar luasan wilayah, wat tawassu', ya, ekspansi tahta qiyadati abatir Ruman, ya, di bawah kepemimpinan atau imperium Romawi ke negara Arab. Ya, faqad harradu al-ahbash. Mereka pun juga memprovokasi atau memotivasi orang-orang Habasyah Ethiopia, wa hayya'u lahum al-ustul bahri. Ya, bahkan orang Romawi ini mempersiapkan bagi orang Ethiopia ini armada laut yang sangat besar. Fanazala sab'un afi jundiyyin minal Habasyah. Ya, bahkan saking besarnya turun sekitar 70.000 tentara, ya, dari Romawi untuk orang Habasyah. Wahtallu al-Yaman marrah tsaniyah. Lalu orang-orang Yaman ini dikalahkan, dijajah lagi untuk kali yang kedua oleh orang-orang Ethiopia dengan bantuan orang Romawi, yang mana orang Ethiopia dan orang Romawi ini agamanya sama, keyakinannya sama, yaitu Masihi, ya, Kristen. Dan itu terjadi biqiyadati Aryad, dengan pimpinan Aryad pada tahun 525 Masehi, ya. Jadi yang pertama terjadi pada 340, lalu mereka merdeka pada tahun 378. Nah, sekitar 2 abad berikutnya di tahun 525 terjadi lagi penjajahan, ya, terhadap Yaman. Wa dhalla Aryad hakiman min qibali Malik al-Habasyah hatta ightala Abrahah bin Sabbah al-Ashram. Ya, kita muncul di sini nama Abrahah, ya, orang yang masyhur di dalam cerita Islam. Ya, lalu Aryad ini menjadi pemimpin, ya, menjadi hakim, menjadi pemimpin, ya, min qibali Malik al-Habasyah, ya, dari sisi Raja Habasyah. Sampai dia dibunuh oleh anaknya. Siapa nama anaknya? Nama anaknya adalah Abrahah bin Sabbah al-Ashram. Ya, ahadu quwadi Jaisi. Ini salah satu panglima besar dari orang-orang Habasyah ini. Ya, pada tahun 549 Masehi, ya, fi sanata 549 miladiyah. Pada tahun 549 Masehi. Wa nasaba nafsahu hakiman alal Yaman, ya. Jadi dia menetapkan diri dia sebagai seorang hakim, ya, pemimpin tertinggi di negeri Yaman. Ba'da an istarda malakul Habasyah wa ardah. Ya, sampai meminta persetujuan dari Raja Habasyah dan menyetujuinya. Wa Abrahah huwa alladhi jannadal junud lihadamil Ka'bah. Abrahah inilah, ya, dia panglima perang ini yang sangat luar biasa ini. Dia inilah sosok yang mempersiapkan jannadal junud, mempersiapkan para tentara untuk menghancurkan Ka'bah. Wa urifa huwa wa junuduhu bi ashabil fil. Nah, dia, ya, Abrahah ini
dan para tentaranya inilah yang kita kenal dengan Ashabul Fil ya, yang ada pada surat Al-Fil. Wa qad ahlakahu Allah taala ba'da audatihi la San'a aqba waq'atil fil. Ya, nanti akan diceritakan kisah tentang tentara bergajah ini dengan detail pada bab-bab berikutnya. Nah, tapi ringkasnya di sini Allah telah menghancurkan Ashabul Fil ini, tentara bergajah ini, bahkan Abraha ini meninggal setelah pulang ya audati ila San'a. Setelah dia pulang ke San'a, ya dia meninggal ya aqba waq'atil fil. Ya. Nah, setelah terjadinya kisah tentara bergajah itu. Fa khallafahu 'alal Yaman ibnahu Yaksum. Lalu dia minta anaknya untuk menggantikannya bernama Yaksum. Thumma ilmu ats-tsani Masruq, lanjut ke anak yang kedua Masruq, wa kana fima yuqal, dan mereka berdua ini sebagaimana disebutkan syarran min abihima, lebih luar biasa keji lagi ya daripada bapaknya. Wa akhbathu siratin minhu fi ittihadati ahli Yaman wa qahrihim wa idlalihim. Ya, jadi kedua anaknya ini lebih kotor lagi sirahnya, ya lebih kotor lagi sejarahnya untuk memaksa orang-orang Yaman menghina, menindas ya dan merampas kemerdekaan orang-orang Yaman ya. Taib, itu pembahasan kita untuk video kali ini. Ya, kita semakin dekat dengan masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi memang dibahas dulu semua keadaan dan latar tempat, latar waktu, latar sejarah, latar politik ya. Nabi itu di mana posisinya, hingga kita tahu betapa luar biasanya mukjizat ya yang dibawa Nabi Muhammad SAW, dan kita patut dan wajib syukuri. Ya. Baik, itu dulu untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya untuk cerita dan sirah ya yang lebih seru. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.